Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan mulai belajar dari buku saya yang dengan judul Mengatasi Masalah Hidup. Ini adalah materi untuk counselor waktu mereka menghadapi berbagai masalah di dalam jemaat mereka atau dalam pelayanan mereka. Saya ajak kita lebih dahulu untuk tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami pada saat ini kami boleh belajar lagi. Kami ingin sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba-Mu yang bertanggung jawab, yang bisa melaksanakan tugas dengan baik Tuhan. Dan pada peristiwa ini kami ingin menjadi counselor yang tangguh Tuhan, yang tahu bagaimana membimbing jemaat untuk mengatasi segala macam permasalahan hidup mereka. Hadirlah di tengah-tengah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Kami membuka hati kami dan siap untuk mendengar pengajaran yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Amin. Jadi pada pasal pertama daripada buku Mengatasi Masalah Hidup ini kita akan berbicara tentang berbagai macam masalah hidup. Supaya gampangnya saya hanya membagi dalam dua macam masalah. Masalah dalam dan masalah luar. Saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan tentunya orang-orang datang untuk minta bantuan ketika mereka menghadapi masalah. Tapi saudara tidak bisa langsung begitu aja. Kalau seorang ibu misalkan datang kepada saudara dan berkata, Bapak Gembala, suami saya paru-parunya kena kanker, tolong doakan. Salah kalau saudara langsung doakan. Mari ibu, saya akan doakan. Kita datang ke rumah ibu, tumpang tangan kepada Bapak supaya kanker paru-paru disembuhkan. Kalau saudara melakukan hal itu, saudara bukan sebagai counselor atau pembimbing yang baik. Sebab mestinya diperhatikan dahulu apakah masalah itu masalah dalam atau masalah luar. Masalah dalam adalah masalah yang sumbernya dari dalam orang itu sendiri. Karena tingkah lakunya, karena karakternya, karena kebiasaan-kebiasaan buruknya, pola pikir yang salah dan sebagainya, kebiasaan-kebiasaan yang salah, itu akan menimbulkan masalah. Tapi ada juga masalah-masalah yang kita sebut sebagai masalah, yang saya sebut sebagai masalah luar. Masalah yang datangnya dari luar diri kita. Misalkan ada gempa bumi, ada badai topan, ada tsunami, ada krismon, ada kerusuhan di dalam suatu negara. Itu terjadi bukan karena tindakan kita, bukan karena karakter kita, bukan karena sifat kita. Dan itu saya sebut sebagai masalah luar. Masalah yang sumbernya di luar manusia itu sendiri. Jadi seperti tadi itu ketika ibu itu bertanya atau minta kepada kita untuk mendoakan suaminya yang kanker paru-paru. Jangan saudara langsung berkata, oke, saya akan datang ke rumah ibu ya. Saya akan berdoa supaya Tuhan sembuhkan paru-paru Bapak. Itu saudara mungkin sebagai pendoa aja, sebagai orang yang berdoa aja tentu tidak ada salahnya. Tapi tidak mengenai sasaran. Sebab mungkin masalah kanker paru-parunya itu, kalau itu masalah luar no problem, kita langsung doakan. Tapi kalau masalah dalam gimana? Kalau paru-paru itu menjadi kanker karena diasapin terus, karena Bapak itu perokok yang berat, mungkin sudah 20 tahun perokok. Mungkin dari sejak 18 tahun sudah mulai merokok, waktu SMA sudah mulai merokok, terus selama 20 tahun kan 18 tambah 20 cuma 38 tahun. 38 tahun, tapi sudah 20 tahun dia perokok berat dan terkena kanker paru-parunya. Tentunya ibu-ibu tahu ya, daging asap. Daging asap itu kalau diasapin satu daging digantung begitu, lalu diasapin dari bawah supaya jadi daging asap itu berapa lama jadi daging asap sudah matang? Biasanya nggak sampai 1 hari ya, nggak sampai mingguan begitu, nggak sampai berbulan-bulan. Karena apa? Karena dagingnya itu sudah daging yang mati, sudah tidak ada kehidupan. Tapi paru-paru masih ada kehidupan. Tuhan masih menciptakan sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang lama yang mati.
Tapi walaupun masih ada kehidupan di dalam paru-paru seorang, tapi kalau diasapin terus selama 20 tahun, setiap hari mungkin 1 pak, 2 pak rokok, 30-40 batang rokok, orang itu menghisap untuk mengasapi paru-parunya. Saudara bayangkan dinding paru-paru itu yang lembut, yang sensitif itu menjadi keras, menjadi kerak, berkerak. Segala macam penyakit bisa timbul dari situ, dan terutama yang mengerikan tentunya adalah kanker, karena memang dindingnya itu diasapin terus. Jadi kalau Bapak ini kanker paru-paru karena merokok selama 20 tahun, apa yang harus kita lakukan? Kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan mujizat supaya melalui doa saya ini, doa kami ini, Tuhan memberikan kesembuhan kepada Bapak. Dikasih paru-paru yang baru, seperti paru-paru bayi ya, dindingnya masih lembut semua. Terus mau apa? Setelah dikasih paru-paru baru oleh Tuhan mau apa? Mau diasapin lagi 20 tahun lagi? Kan konyol. Karena nanti terjadi lagi. Sebab masalahnya itu, masalah yang dialami oleh Bapak ini dan keluarga ini adalah masalah dalam. Karena paru-paru yang diasapin terus, makanya paru-parunya jadi kanker. Dan Tuhan tidak akan sulap paru-paru kita itu yang sudah rusak, itu yang sudah berkerak, sudah menjadi keras, sudah menjadi seperti arang begitu, karena diasapin terus, karena dibakar terus. Seperti arang itu dijadikan lembut lagi. Tuhan kita bukan Tuhan yang konyol seperti itu, supaya bisa diasapin lagi 20 tahun lagi. Kan konyol kalau kita berdoa seperti itu. Karena masalahnya adalah masalah dalam. Kalaupun kita berdoa untuk dia, pertama kita harus counseling dengan dia supaya dia melakukan pertobatan. Sungguh-sungguh buang rokoknya, berhenti mengasapi paru-parunya. Dan kita berdoa, moga-moga Tuhan berbelas kasihan kepada dia, walaupun Tuhan punya tentunya otoritas, kehendak yang luar biasa, tahu apa yang paling baik untuk Bapak ini. Apakah disembuhkan, dikasih paru-paru yang baru, dinding yang baru, kerak-kerak dihilangkan semua, diberi kesembuhan, tapi diharapkan tidak diasapin lagi 20 tahun berikutnya. Kalau Tuhan tahu ini akan diasapi lagi terus-menerus, dia tidak akan bertobat dari ngerokoknya. Buat apa disembuhkan? Nanti diulang lagi kejadiannya. Tuhan kita bukan Tuhan yang konyol seperti itu ya. Atau seorang ibu datang kepada saudara sebagai pelayan di gereja atau sebagai gembala, Pak, suami saya selingkuh. Sekarang suami saya lagi kecantol sama seorang wanita muda. Tolong Pak doakan supaya suami saya bertobat. Oke, rasanya gampang ya, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya suami bertobat. Tapi pertanyaannya kembali, masalahnya masalah dalam atau masalah luar bagi ibu ini, bagi istri ini yang ditinggal oleh suaminya? Masalah dalam atau masalah luar? Kalau masalahnya ini masalah dalam, terjadi karena ibunya cerewet, bawel, matre, melecehkan suaminya sendiri, merendahkan suaminya, panggil suaminya si bego, atau panggil nama yang lebih mengerikan lagi, nama-nama binatang begitu, anjing lu begitu. Tentunya suaminya akan marah sekali, tapi dia kalah memang terhadap suami yang dominan seperti ini. Kalau dia kalah terus gimana? Kalau dia mengalah lalu gimana? Ya, dia di kantor ketemu dengan seorang wanita muda yang lebih cantik dan mengidolakan dia. Menganggap si suami itu my hero, pahlawanku. Sedangkan di rumah itu dia dilecehkan oleh istrinya. Si bego begitu. Sedangkan di kantor ada seorang sekretaris. Pak perlu beli apa, saya mau ke mall, Bapak perlu apa. Kan sangat berbeda dengan kelakuan istrinya. Jadi apa yang kita doakan? Kita berdoa suaminya berbalik, bertobat, dan pulang kembali kepada istri supaya diapain? Supaya dibego-begoin terus, supaya dibodoh-bodohin terus, supaya dikonyol-konyolin terus.
kan menderita, kan kasihan suami seperti itu. Sebab ibu ini memang mengalami masalah, tapi masalahnya masalah dalam. Masalahnya masalah dalam. Masalahnya terjadi sumbernya disebabkan karena ibu itu galak atau dominan atau melecehkan, tidak menghormati suami, berontak terhadap suami. Jelas pelanggaran daripada firman Allah ya. Jadi tidak bisa, kita sebagai seorang pelayan Tuhan harus mengerti, terutama dalam menghadapi permintaan-permintaan doa untuk mengatasi masalah-masalah hidup dalam jemaat itu. Masalah apa ini? Masalah dalam atau masalah luar? Oke, next kita lihat. Next. Jadi untuk menggampangkan, supaya tidak rumit, saya bagi aja dengan dua ini, masalah dalam, masalah luar. Masalah dalam, next. Masalah dalam adalah masalah yang datang dari dalam diri kita sendiri, buatan kita sendiri. Karena sikap dosa, sikap salah, kepribadian buruk. Masalah dalam ini bukan masalah semu, ini bukan masalah, ini sungguh-sungguh masalah real, masalah nyata, tapi disebabkan oleh diri sendiri. Seperti gambar-gambar itu ya, sorry ya, ini seorang wanita yang gemuk sekali, tentunya segala macam penyakit akan dihadapi oleh wanita yang terlalu gemuk seperti itu. Diabetes, sakit jantung, nanti stroke, sendi-sendi pada sakit semua, karena tidak tahan, jalan tidak bisa jauh, karena terlalu berat badannya. Kaki, otot-otot kaki itu susah mengatasinya. Atau gambar yang kanan atas itu, seorang pemuda yang pakai narkoba, teler seperti itu, atau pemabuk, entah karena obat-obatan atau karena alkohol. Mau diapain? Bagaimana kita berdoa? Dia harus berubah dulu, karena ini masalah dalam, dia kena dalam masalah mungkin dipecat dari pekerjaannya, studinya gagal, karena teler seperti itu, tidak bisa bertanggung jawab. Walaupun dia masih single, dia tidak bisa bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Apalagi nanti kalau dia seorang suami yang suka pakai narkoba atau pakai obat-obatan atau pakai alkohol, tentunya akan parah. Tapi masalahnya masalah dalam, bukan masalah luar. Tidak bisa langsung kita doakan supaya dia itu sembuh, nggak bisa. Atau gambar bawah itu, seorang istri yang galak sekali, selalu teriak-teriak, marah-marah seperti saya sudah contohkan tadi ya. Next. Nah, tapi ada juga yang berikutnya adalah masalah luar. Ini masalah yang datang tidak disebabkan oleh sikap dan tingkah laku kita sendiri. Mungkin datangnya dari keinginan, perbuatan, dan dosa orang lain. Ada orang jahatan kita, orang fitnah kita sampai kita di PHK karena difitnah oleh seorang yang menginginkan kedudukan kita. Itu masalah luar. Atau karena ada orang serakah, perusahaan kita dimakan, atau companion kita, teman kerja kita, tapi dia makan uang kita sehingga perusahaan kita, sehingga kita didebak keluar karena tingkah lakunya yang buruk. Ya kita akan mengalami masalah seperti gambar kanan atas itu, ya kanan atas itu. Dia mengalami masalah, tapi masalahnya bukan karena masalah dirinya, tapi karena ada orang jahat, orang fitnah dia, atau banjir besar, atau gempa bumi, atau virus sekarang ini ya. Orang-orang kena masalah, tapi masalah luar. Tentunya tidak bisa kita minta seorang yang kena virus itu untuk bertobat. Atau orang yang rumahnya hancur karena gempa bumi itu supaya dia bertobat, tidak bisa. Karena ini masalah luar. Jadi terjadi karena bencana alam, karena kecelakaan tiba-tiba mobil kita sedang parkir atau sedang berhenti di lampu merah, dari belakang diserodok sama truk besar yang tidak bisa ngerem atau sopirnya lagi ngantuk, ditabrak, kecelakaan besar. Tapi bukan karena dosa kita.
Itu menimpa kita, masalah luar. Situasi negara, ekonomi, dan pandemi. Next. Jadi ada dua macam masalah ini supaya mudahnya ya. Next. Nah, contoh-contoh masalah dalam Yosua pasal yang ke-6 ayat 18 dan 19, dan kemudian Yosua pasal 17 ayat 1 sampai 15. Nah, kita melihat di situ suatu peristiwa yang menyedihkan karena terjadi sesuatu kesalahan yang menyebabkan umat Allah itu mengalami kekalahan. Saya bacakan ya beberapa ayatnya ya. Dalam Yosua pasal 6 ayat 18 dan 19. Sebelum umat Israel itu mengalahkan Yeriko yang nanti akan ditolong oleh Allah juga. Tapi Allah kasih peringatan, kasih wanti-wanti keras ini ya. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Jadi ada barang-barang yang harus dimusnahkan, pakaian-pakaian semua harus dimusnahkan dari orang-orang Yeriko, orang-orang di kota Yeriko yang kaya raya itu. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang itu, jadi jangan diambil barang-barang yang dikhususkan itu sesudah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Tentunya mungkin Allah berbicara kepada Yosua. Yosua menyampaikan kepada seluruh rakyat, hati-hati ya, nanti Tuhan akan menolong kita mengalahkan Yeriko, tapi jangan sentuh barang-barang yang harus dibakar, harus dibakar. Orang-orang Yeriko memang harus dibinasakan, tapi barang-barang itu jangan kamu ambil. Ada banyak barang berharga, dan emas perak yang kalian ketemu itu jangan kalian jamah, sebab itu menjadi milik pusaka Tuhan untuk jadi perlengkapan bagi bait Allah. Semua itu kudus bagi Tuhan. So, jangan dilanggar ya. Yosua sudah wanti-wanti keras seperti itu. Tapi ternyata kalau saudara baca ceritanya, perintah ini dilanggar oleh satu orang saja. Orang namanya Akan. Tapi menyebabkan kekalahan besar. Habis itu setelah kota yang besar, yang temboknya tebal sekali, Yeriko itu sudah diruntuhkan dengan pertolongan Tuhan. Kota dusun berikutnya itu Ai, kecil. Tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu seluruh tentara Israel untuk mengalahkan kota Ai, ini dusun kecil aja. Udah, sebagian kecil tentara aja. Tapi ternyata mereka dipukul mundur, dihajar mundur oleh Ai. Sehingga menyebabkan Yosua terkejut, putus asa, gimana ini? Kita baru mengalahkan, baru pesta besar mengalahkan Yeriko yang luar biasa itu, kok sekarang kita itu dihajar habis. Tunggang langgang, 36 orang mati dari tentara kita oleh satu dusun kecil seperti ini. Kita lihat respons daripada Yosua. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat karena kekalahan itu ya. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Jadi dia sobek-sobek sebagai tanda duka cita ya bajunya, dan tersungkur di hadapan Tuhan bersama para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya sebagai tanda duka cita pada waktu itu tentunya ya. Debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyerbangi sungai Yordan supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Jadi dia putus asa ini. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan, lebih baik kami tidak maju dulu itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kau katakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya karena mereka dikejar oleh orang dusun Ai ini? Apabila hal ini terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan kami dari bumi ini. Dusun kecil aja kita kalah. Gimana kalau menghadapi seluruh orang Kanaan? Kita akan dikempung, kita akan dihabisin ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu?
disembelih oleh Yosua gini, Allah senang enggak? Ternyata Allah tidak suka itu. Saya bacakan jawaban daripada Allah ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah. Mengapa engkau sujud demikian? Allah malah galak ini. Kenapa? Sujud seperti itu, nyembah-nyembah seperti itu. Enggak usah, bangun. Orang Israel telah berbuat dosa dan mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Kan sudah diberitahu, jangan diambil, jangan dicuri. Semuanya itu dikhususkan untuk entah dibakar ataupun untuk bait Allah. Tapi jangan sekali-kali diambil. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak akan bertahan menghadapi musuhnya. Ini kata-kata mengerikan tentunya ya. Kalau Tuhan berkata, kamu tidak akan tahan melawan musuhmu. Kenapa? Karena Allah tidak mau menyertai lagi. Mereka akan membelakangi musuhnya. Sebab mereka pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai engkau lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa ini. Katakanlah, kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Jadi Allah kasih peringatan yang keras sekali di sini ya. Kan sudah diberitahu, jangan dicuri. Itu semua barang itu milik Tuhan. Baik yang dibakar ataupun yang dikumpulkan, barang-barang logam yang berharga itu dikumpulkan untuk bait Allah. Jangan dicuri. Kalau kamu curi, kamu akan kalah. Kamu akan dihajar oleh musuh-musuhmu, dan aku tidak akan menolong kamu lagi. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Ini tentunya kata-kata yang mengerikan ya. Bagi umat Allah, kalau Allah tidak mau menyertai lagi, kamu sendiri akan dihajar, kamu akan kalah. Nah, dalam bagian selanjutnya kita membaca bagaimana Allah kasih resep. Karena memang Yosua bukan Allah yang maha tahu. Dia tidak tahu siapa yang mencuri ini. Tapi Allah tahu. Dan Allah kasih caranya. Ayo diundi. Tambah lama tambah kecil, tambah lama tambah kecil. Sampai akhirnya keluarga, sampai akhirnya pribadi Achan itu kena undian. Dan waktu Achan dikonfrontasi oleh Yosua, memang dia harus mengaku, ya aku yang mencuri. Pakaian-pakaian indah, kain-kain indah, emas perak aku curi, aku sembunyikan di bawah tendaku. Langsung dia. Nah, saudara perhatikan, bukan saja Achan dihukum mati. Istri dan anak-anaknya juga dihukum mati. Binatang-binatang peliharanya binasakan semua. Karena dosa daripada Achan ini. Baru setelah itu, Ai kecil, gampang dikalahkan. Udah beres. Jadi orang Israel waktu menghadapi orang Ai, dusun Ai itu mengalami masalah besar karena mereka dihajar, 36 orang mati. Lari terbirit-birit terhadap dusun yang kecil itu. Tapi penyebabnya apa? Masalahnya yang dihadapi ini masalah apa? Masalahnya masalah dalam. Karena ada dosa. Ini peringatan bagi saudara dan saya ya. Kita semua tidak boleh. Kita harus lurus di hadapan Tuhan. Dan kita tahu peringatan Tuhan itu ada di mana? Dalam Alkitab. Jangan ini, jangan itu, jangan lakukan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Allah sudah jelaskan, sebaliknya lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu sudah jelas. Kita baca dalam firman Allah. Jadi jangan dilanggar. Kalau dilanggar nanti kita mengalami seperti orang Israel itu. Allah nggak mau tolong kita. Walaupun kita dihajar, kita ditipu, kita dicelakakan orang, Allah tidak mau tolong. Allah angkat tangan. Sama seperti menghadapi dusun kecil ini, Allah angkat tangan. Tidak mau tolong. Itu peringatan bagi kita sebagai orang Kristen ya. Kita sudah dapat bukunya sudah tegas, memang bukunya tebal ya, Alkitab cukup tebal ya. Tapi itu firman Allah. Sama seperti 2 ayat tadi itu. Allah berkata, kamu nanti menghadapi Yeriko, jangan jamah ya, jangan apa. Ada yang harus dikhususkan untuk dibakar, sebaliknya emas, perak, logam-logam mulia untuk bait Allah. Nah, firman Allah sudah kita pegang itu. Alkitab ini
peringatan daripada Allah kepada kita apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Jangan dilanggar. Kalau dilanggar nanti kita akan celaka. Karena kita akan mengalami masalah, berbagai masalah, tapi masalah-masalah dalam. Karena kita berdosa, karena kita korupsi, karena kita fitnah, karena kita bohong, karena kita tipu sana, tipu sini, karena kita pakai obat-obatan, kita mencelakakan diri kita sendiri. Kita rusak tubuh kita dengan alkohol, dengan obat-obatan, dengan main silat dan segalanya. Pikiran kita penuhi dengan kotoran-kotoran yang najis, hal-hal yang najis. Tentunya kita akan celaka. Kita mengalami masalah, tapi masalahnya adalah masalah dalam. Untuk mengatasi masalah ini, Yosua dan orang Israel harus bertindak. Kita yang harus bertindak, karena ini masalah dalam. Kita yang harus singkirkan itu. Kebiasaan untuk memfitnah, menipu, bohong, itu kita sendiri yang harus. Kita tidak bisa minta Tuhan, kebiasaan korupsiku ini entah gimana supaya Tuhan sulap supaya saya tidak suka korupsi lagi, kan susah, nggak masuk akal. Tuhan berkata, kita yang harus bertobat. Sama seperti kepada orang Israel itu. Singkirkan dosa itu. Masalah dalam harus diselesaikan dulu. Next. Nah, kalau kita minta sesuatu kepada Allah, sama seperti saudara nanti akan diminta ya, minta tolong oleh anggota jemaat, tolong doakan Pak, saya ada masalah begini. Kita tahu ada 3 jawaban untuk permintaan kita, biasanya. Oke, kalau kita sudah berdoa, ya Tuhan memberi permintaan kita, mengabulkan permintaan kita. Oke, sudah beres, asik, sukacita ya, kita minta sesuatu Tuhan kabulkan. Tapi juga Tuhan bisa mengatakan tidak. Walaupun kita tidak dengar kata tidaknya, tapi tunggu-tunggu kok nggak datang-datang ini. Apa yang kita minta kok nggak datang-datang ini. Karena memang Allah tidak mau. Karena Allah tidak memperkenan apa yang kita minta itu. Jadi jawabannya tidak. Bukan hanya dosa ya. Kalau kita minta hal yang berdosa tentunya Allah tidak akan, jawabannya pasti tidak. Tapi hal-hal yang mungkin tidak dosa bagi orang lain, tapi Allah tidak menginginkan untuk kita. Minta motor. Oke, banyak orang yang punya motor. Tapi mungkin untuk kita sendiri Allah mengatakan no. Yonatan, bagimu tidak motor. Atau mobil, atau rumah. Kan asik Tuhan punya rumah. Kan kita butuh rumah. Ya, itu permintaan yang wajar. Tapi khusus untuk kita mungkin Allah mengatakan no. Tidak. Atau tunggu, nggak sekarang. Mungkin 3 hari lagi, mungkin 30 hari lagi, mungkin 3 bulan lagi, mungkin 3 tahun lagi, atau 30 tahun lagi, baru dikabulkan permintaan itu. Itu jawaban yang kemungkinan yang ketiga. Tapi sekarang kita melihat, kalau kita minta sesuatu sama seperti Yosua minta kepada Tuhan, jawaban yang keempat. Kita yang harus bertindak. Allah berkata, kamu yang harus bertindak. Kamu yang harus bertobat. Kamu yang harus berubah mulut kotor itu. Kamu yang harus berubah keinginan untuk berzina itu. Kamu yang harus berubah keinginan main judi terus itu. Kamu yang harus berubah keinginan minum minuman keras atau pakai obat-obatan. Jadi kita yang harus bertindak. Allah menghendaki kita yang bertindak. Bertindak dalam arti apa? Bertobat. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti gambar itu ya. Alkohol. Kita yang harus bertobat. Perbaiki diri. Ayo, hidup kita yang baik. Tinggalkan jalan yang berdosa. Ya. Jadi ini jawaban keempat. Kamu yang harus bertindak. Ini bukan aku, bukan kerjaanku ini, kerjaanmu. Jadi kerjaan Yosua untuk membawa orang Israel pada pertobatan itu kerjaan, bukan kerjaan Tuhan. Tuhan hanya kasih perintahnya, sarannya, tapi yang harus melakukan siapa? Yosua dengan orang Israel. Mereka yang harus bertobat, mereka yang harus singkirkan barang-barang curian itu. Jadi mereka yang harus meninggalkan jalan yang berdosa ini, bukan Allah. Jadi jangan minta Tuhan itu sulap ya, atau jangan-jangan Allah mengatakan tidak atau tunggu. Enggak, kita yang harus bertindak, kita yang harus berubah, bukan Allah. Next.
Bila kita menderita emfisema parah itu atau kanker paru-paru ya, karena kita seorang perokok berat selama 20 tahun, apa yang kita doakan? Tuhan, kasih saya paru-paru yang baru? Enggak bisa. Berdoa kalau Allah menyembuhkan kita, lalu paru-paru yang disembuhkan kita asapi dengan asap rokok selama 20 tahun lagi, wah asik ya. Bisa full merokok 40 tahun, asik ya. Tidak bisa. Allah tidak mau, Allah diam aja. Enggak. Biar paru-parunya tetap ada supaya kita bertobat daripada kebiasaan merokok itu. Next. Bila seorang istri datang kepada gembalanya untuk minta didoakan karena suaminya selingkuh, apa yang harus dilakukan sang gembala? Perlu dilihat dulu, masalahnya masalah dalam atau masalah luar. Bukankah lebih dulu perlu diamati apakah sang istri mengalami masalah dalam atau masalah luar? Bagaimana kalau istri ini suka galak, cerewet, omongannya kasar, memanggil suami dengan bego, bego, si bego, si bego. Udah makan belum bego? Nanti malam pulang jam berapa bego? Tentunya itu penghinaan besar bagi sang suami. Bagaimana bila ia malas dan tidak mau melayani suami? Gak mau masak, gak mau bersihkan rumah, gak mau cuci pakaian, mau menginginkan suami yang setia dan sayang kepada dia. Tentunya godaannya akan besar. Suami akan tergoda dengan orang-orang di luar sana yang mengidolakan dia. Sebaliknya di rumah istri melecehkan dia. Bagaimana bila istri ini kurang menjaga kebersihan atau terlalu gemuk? Ya, saudara lihat gambar kanan bawah itu. Menghadapi, dibandingkan dengan sekretaris yang langsing, siapa yang lebih menarik? Mana yang lebih menarik? Istri yang gemuk seperti itu atau sekretaris yang langsing? Walaupun suami yang tergoda itu berdosa, tapi dia menghadapi godaan real karena dihadapkan pada dua pilihan. Istri yang galak, suka marah, istri yang maki-maki seperti gambar kedua, istri yang matre, istri yang cerewet, atau istri yang gembrot seperti itu, dibandingkan dengan seorang wanita entah kenal di restoran atau kenal di kantor, sekretaris atau resepsionis yang ngomongnya baik, yang mengidolakan dia, menghiraukan dia, menganggap dia sebagai hero, pahlawanku, dan yang langsing. Tentunya pilihan sang suami jelas ya. Dia nggak suka istri yang selalu marah, istri yang selalu matre, kurang uang terus, atau istri yang bentuknya sudah parah seperti itu ya. Next. Jadi dalam contoh ini, gambar ini, seorang istri mengalami masalah dalam. Next. Jadi bagaimana menurut perkiraan kita Allah kita itu? Apakah ia Allah yang akan menyulap kita supaya kita sembuh? Walaupun kita hidup dalam dosa, agar kita dapat berdosa terus, seperti tadi merokok terus, atau narkoba terus, atau mabuk-mabukan terus, itu nggak bisa. Apakah ya Allah yang secara magis akan membuat kita tetap bahagia walaupun kita hidup melawan kehendaknya, walaupun kita hidup dalam dosa, Allah akan menyulap supaya kita tetap bahagia? Tentunya Allah kita bukan Allah yang konyol seperti itu. Itu pandangan Allah yang salah itu. Bila Allah melakukan hal seperti itu, bukankah hal itu melawan kehendaknya sendiri untuk menjadikan kita menjadi seperti Kristus? Tujuan Allah adalah supaya kita semua menjadi Christ-like, menjadi seperti Kristus. Tentunya tidak bohong, tidak korupsi, tidak narkoba, tidak kecanduan, segala macam kecanduan yang aneh-aneh, kebiasaan-kebiasaan buruk. Tentunya Kristus tidak seperti itu. Jadi ya ingin supaya kita menjadi seperti Kristus, menjadikan kita anak-anak teladan dan tidak hidup dalam dosa. Nggak bisa. Kita dibolehkan hidup dalam dosa. Dan dia tidak mempermalukan namanya dan tidak berkelakuan buruk. Jadi Allah tidak mau, tidak akan jawab kalau permintaan kita itu melanggar kehendaknya supaya kita jadi anak-anak yang Christ-like, yang menjadi seperti Kristus. Jadi kita yang harus bertindak, bukan Allah yang bertindak ini.
Yang bertobat itu kita, bukan Allah yang bertobat. Yang mengubah kehidupan, kepribadian kita itu Allah. Menolong kita, tapi kita yang harus bertindak. Kita yang harus bertindak. Ini jawaban doa keempat tadi ya, bertindaklah. Kita yang harus bertindak. Next. Ini ya, contoh kasus ya, yang kansel-kansel sering mungkin alami ya. Seorang pemuda yang aktif terlibat dalam pelayanan di gereja. Ia berpikiran bahwa Allah akan menolongnya lulus dalam ujian semester kuliah. Tapi ia sendiri tidak belajar untuk ujian itu. Lalu dia gagal sehingga harus mengulang. Pemuda ini menyalahkan Allah. Tidak mau melayani lagi di gereja. Dan menganggap Allah telah mengecewakannya. Seharusnya pemuda ini bertindak dengan cara belajar. Karena dia tidak bertindak benar maka timbul masalah. Jadi kalau seorang pemuda aktif di gereja. Wah, nyanyi sebagai WL, sebagai singer. Tiap kali diundang ke gereja ini, yang melakukan trip, mission trip, ya pergi dari Jakarta, pergi ke Jawa Tengah, Jawa Timur ke gereja-gereja, lompat ke Bali, melakukan mission trip. Tapi itu terjadi pada masa belajar, masa persiapan ujian. 2 minggu sebelum ujian melakukan mission trip seperti itu. Gimana? Pandangannya apa? Pandangannya pokoknya saya melayani Tuhan, Tuhan akan tolong saya. Saya melayani Tuhan, Tuhan akan tolong saya. Benar enggak? Enggak benar. Gimana kalau saya melayani Tuhan, ya penuh dengan lagu-lagu rohani, tapi otaknya kosong. Kalau dia jurusan biologi, otaknya kosong. Kalau dia jurusan ekonomi, otaknya kosong. Kalau dia jurusan matematika atau fisika, otaknya kosong. Gimana? Karena diisi hanya dengan lagu-lagu rohani. Nanti pada hari ujian gimana? Tentunya nggak bisa dia jawab itu. Apakah Allah akan surap tangannya itu bisa jawab sendiri? Tentunya konyol ya. Konyol. Tidak, Allah kita bukan seperti itu. Kalau Allah seperti itu kita akan jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya saya nyanyi, pokoknya saya melayani Tuhan, semua rumah tangga saya akan beres, hidup saya akan beres, bisnis saya akan beres. Tidak benar itu. Tidak benar. Keluarga kita akan amburadul kalau kita tidak bertanggung jawab. Bisnis kita akan bangkrut, amburadul kalau kita tidak bertanggung jawab. Pelayanan kita akan kacau karena kita tidak Christ-like. Tingkah laku kita tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tidak bisa. Jadi Allah tidak akan sulap sehingga pemuda ini lulus ujiannya walaupun otaknya kosong. Nggak bisa ya. Kalau Allah tidak seperti itu, Allah membuat kita jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Saya nggak perlu belajar matematika, saya tidak perlu belajar ekonomi. Karena Allah yang akan menyebabkan saya akan lulus walaupun otak saya kosong. Itu tidak mungkin. Allah bukan Allah seperti itu ya. Next. Nah, yang kedua, macam masalah yang kedua adalah masalah luar. Ini masalah yang terjadi di luar kita. Bukan karena dosa kita. Contohnya terutama tentunya adalah Yesus Kristus sendiri. Dia mati di atas kayu salib, mengalami masalah penderitaan yang luar biasa. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa kita. Karena untuk menebus dan menyelamatkan kita, dia dianiaya, diseksa seperti itu. Next. Jadi masalah yang datang bukan disebabkan oleh sikap atau tingkah laku kita sendiri. Datangnya dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 26. Tentunya ini cerita yang panjang sekali, tidak akan saya baca semuanya. Mungkin ada beberapa hal yang penting sekali yang perlu dibacakan ya. Jadi dalam bagaimana orang Yosafat dengan umat Allah tiba-tiba diserang. Saya bacakan ayat pertama. Setelah itu Bani Moab, Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan pasukan orang Meunim. Jadi 3 tentara besar itu menyerang satu negara yang kecil. Gimana ini?
Datanglah orang memberitahukan Yehosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazeson Tamar, ya ini Enggedi. Yehosafat menjadi takut, wajar tentunya dia takut ya. Tentaranya sendiri cuma sedikit, gimana bisa melawan tiga tentara yang besar seperti itu. Tapi lihat responsnya, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini keputusan yang hebat, yang penting dan tepat kalau kita menghadapi masalah luar ini. Cari Tuhan, yang menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayo kita semua puasa 3 hari atau puasa 7 hari atau puasa berapa. Kita akan datang kepada Tuhan. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Seluruh orang-orang Yehuda ya. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi rakyat juga kasih respon yang positif ini. Lalu Yehosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Jadi dia mengakui Allah yang ngatur semuanya ini. Allah yang luar biasa itu ngatur. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel supaya mereka bisa mengalahkan orang-orang Kanaan ya, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya, lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan baginya tempat kudus untuk namamu. Nah ini kata-kata penting ini. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, ya ini pedang, penghukuman, penyakit, dan kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini. Ini tekad yang luar biasa ya. Ini masalah luar ini. Kalau ada musuh datang menyerang, kami nggak bisa apa-apa. Ada penyakit, ada kelaparan, ada gempa, ada segala penyebab musibah dari luar itu. Kami, tekadnya, kami akan berdiri di muka rumah ini. Kami akan berdiri di sini untuk minta tolong kepada Tuhan. Dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kami akan minta sampai engkau sendiri yang akan mendengar dan menolong kami. Jadi tekad yang luar biasa yang harus kita contoh juga ya. Tapi ini untuk masalah luar ya. Ingat masalah luar ya. Sekarang lihatlah Bani Amon, Bani Muad, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negaranya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir dari tanah milik yang telah engkau berikan kepada kami. Ya Allah kami, tidaklah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Jadi dia ngakui nggak bisa. Orang Yahuda terlalu sedikit untuk mengalami atau mengalahkan 3 tentara besar seperti ini. Ya Allah kami, tidaklah engkau akan menghukum mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Ini kata-kata yang dalam buku saya cetak tebal ya. Kami tidak tahu harus berbuat apa ini, tapi mata kami tertuju kepadamu. Ini tekad yang luar biasa. Waktu kita menyerah, pasrah karena musibah itu terlalu besar yang datang dari luar, nggak bisa berbuat apa-apa. Kami harus apa? Ya hanya melihat kepadamu saja. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Nah, Tuhan kemudian perintahkan nabinya untuk berkata, memberi jawab. Dan Tuanku Raja Yehosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah engkau takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kami yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka, mereka akan mendaki
pendakian Sin, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Israel. Dan peperangan ini tidak usah engkau bertempur. Kata-kata tegas dari Tuhan ya. Kamu tidak perlu berantem, tidak perlu berperang. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah, berdirilah di tempatmu, diam aja. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah engkau takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Jadi tegas ya. Tidak perlu berbuat apa-apa. Kamu diam aja. Tuhan yang akan berperang ganti kamu. Musuh yang besar itu tidak masalah. Karena Tuhan berperang. Tapi tekad Yosafat ya, mata kami tertuju kepadamu. Pertolongan hanya pada Tuhan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya sampai ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan. Seluruh orang Yehuda semua tersungkur di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Nah, ini luar biasa. Contoh bagi kita juga ya. Menghadapi masalah-masalah luar itu gak perlu. Ya tentunya kita ada rasa takut. Karena ancamannya besar sekali. Tapi mata kami tertuju kepadamu. Dan apa yang harus dilakukan kan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya nyanyi aja. Praise and worship aja. Ya. Kalau sudah baca seterusnya, besoknya waktu Yosafat perintahkan tentaranya untuk maju berperang, di bagian depan apa? Depan itu sangkornya itu, penyanyi-penyanyinya, musisinya, mereka yang menyanyi, menyembah. Tentaranya di belakang. Kan aneh ya, biasanya tentara di depan, pendukungnya di belakang. Tapi ini tidak, justru penyanyi-penyanyi, worshipper, pemuja-pemuja itu berbaris di depan, menghadapi musuh. Tapi saudara kalau baca ceritanya, bagaimana 3 kelompok musuh itu saling berantem. Sampai waktu Yosafat dan seluruh orang Israel sampai ke tempat mereka, semuanya sudah jadi mayat. Dan jarahannya banyak sekali. Sampai 3 hari mereka itu bolak-balik ambil jarahan. Sampai habis kekayaan daripada musuh itu dijarah oleh orang Yehuda. Karena pertolongan datang dari Tuhan. Nah, ini contoh yang indah bagi kita ya. Saudara menghadapi masalah luar, datang aja kepada Tuhan. Kita gak bisa berbuat apa menghadapi virus. Virus saja kita gak bisa lihat. Kalau kita diserang oleh virus kita nggak tahu, nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan karena kekonyolan kita diserang oleh virus. Ya memang kalau kita berbuat dosa aneh-aneh begitu ya, ya udah kita kena virus karena akibat kita. Tapi kalau kita nggak, kita hidup normal aja, biasa-biasa, sudah pakai masker, sudah cuci tangan, tapi masih kena virus, apa yang harus dilakukan? Mataku tertuju kepadamu saja Tuhan. Dan kita praise and worship aja, nyanyi aja, puji Tuhan. Ya kalau saya difitnah gimana? Pak Pendeta, saya difitnah. Ada orang sekantor yang menginginkan kedudukan saya difitnah. Sampai saya ini dipanggil oleh bos, dipecat, di PHK. Gimana? Bukan salah saya. Pak Pendeta tolong doakan. Oke, apa yang kita lakukan? Bapak menghadap Tuhan, mata tertuju kepada Tuhan, praise and worship aja. Menyanyi puji Tuhan. Ya, apa yang dinyanyikan? Yang menyanyi puji Tuhan, yang kebesaran Tuhan. Bukan karena pertolongan Tuhan. Tuhan belum tolong. Nanti setelah itu Tuhan akan tolong. Mungkin Tuhan sudah sediakan rencana yang lebih luar biasa bagi Anda. Supaya Anda tinggalkan pekerjaan ini. Atau disediakan pekerjaan lain lebih baik. Dengan pendapatan yang lebih besar. Tapi juga mungkin ada misi lain yang harus saudara lakukan, yang tidak akan bisa dilakukan kalau selama dalam pekerjaan ini. Jadi ini adalah cara menghadapi masalah luar. Datang kepada Tuhan, praise and worship sebanyak mungkin. Puaskan hati dengan memuji menyembah. Jadi tindakan kita gimana? Kalau saudara menghadapi masalah sendiri, duduk diam dulu. Lalu introspeksi.
ini masalah ini karena dosa saya, kesalahan saya, tingkah laku saya, kata-kata saya yang kasar, serakah dalam hati saya. Jadi pertanyaannya masalah dalam atau masalah luar? Kalau kita dapat, ya ini masalahnya karena saya, karena saya ngiri ya, karena saya suka bohong ya, karena saya suka nipu ya, karena saya koruptor ya, karena saya nggak rela bayar pajak ya, saya nyelep pajak ya, saya bohong-bohong kepada tukang pajak ya, pada negara saya bohongin ya. Ya itu masalah dalam, harus bertobat. Kita yang harus bertobat. Tapi kalau setelah kita lihat itu, wah bukan, ini bukan masalah dalam ini. Saya nggak berbuat apa-apa ini. Saya difitnah, saya dijelek-jelekin, saya ditipu, perusahaan saya dihancurkan oleh orang yang tidak suka, saingan tidak suka kepada saya. Ya udah, apa yang kita lakukan? Datang sama Tuhan, praise and worship. Selalu datang kepada Tuhan. Baca firman Allah, lebih erat dekat kepada Tuhan. Tuhan akan bereskan. Nah, ada seorang psikiater teman saya. Waktu saya cerita tentang dua macam masalah itu, dia berkata begini, bahwa mungkin 80-90% masalah yang kita alami dalam hidup adalah masalah buatan atau masalah luar, masalah dalam. Bukan masalah luar, masalah dalam, masalah yang datangnya dari dalam kita. Kebanyakan, mungkin kita 10 macam masalah dalam hidup kita, 9 mungkin masalah dalam, hanya 1 aja masalah luar. Tapi 9-nya masalah dalam. Jadi kebanyakan, jadi begitu saudara sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, ada orang datang dengan masalah mereka, langsung antena kita kasih waspada. Apakah ini masalah dalam atau masalah luar? Dan 90%, 80-90% masalah hidup adalah masalah dalam. Jadi ting kita diingatkan, apa ini masalah dalam ya? Jelas-jelas masalah dalam, seperti tadi contoh-contoh yang saya berikan, ya bertobat dulu. Bapak, Ibu, saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, tapi Bapak, Ibu harus merubah hidup. Harus bertobat, harus minta ampun terhadap kebiasaan, praktek-praktek gak benar dalam bisnis, dalam perdagangan, dalam tingkah laku sehari-hari, dalam galaknya kita, materainya kita, serakahnya kita. Baru setelah itu saya dengan suka hati akan berdoa supaya Allah mengubahkan hidup Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa survive, bisa mengatasi masalah ini walaupun ada kerugian-kerugian, karena masalah ini adalah masalah dalam. Tapi kalau setelah kita pelajari, kita dengarkan baik-baik, kita counseling, kita tanya, dan nyata bahwa masalah ini masalah luar, karena krisis moneter terjadi dalam negara, karena seluruh dunia lagi ambruk ekonominya, karena gempa bumi, karena tsunami, rumah kita hancur, karena tolong Bapak Ibu, kita berdoa yuk, kita praise and worship ya. Bapak Ibu tetap praise and worship ya, tetap memuji menyembah Allah, tetap baca Alkitab ya, tiap hari ya, jangan lupa ya, jangan tinggalkan Tuhan, tetap malah lebih giat lagi ke gereja, lebih giat kali melakukan pelayanan, lebih giat lagi. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu akan tambah hari tambah menjadi Christ-like, menjadi seperti Kristus, menghadapi hantaman, tambah melekat kepada Tuhan. Jelas ya saudara-saudara ya, dua macam masalah ini ya, masalah dalam, masalah luar. Jangan cepat-cepat memutuskan sebelum saudara counseling, apakah ini masalah dalam atau masalah luar. Oke, mari saja kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajar kami melalui peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, mengajar kami bagaimana kami menghadapi masalah-masalah dalam hidup kami. Adalah masalah dalam, mana kami harus bertobat, mengubah kepribadian kami, tingkah laku kami, kebiasaan buruk kami, harus kami tinggalkan dan diganti dengan tingkah laku yang baik, yang menyenangkan hatimu.
Sebaliknya Tuhan, kalau masalah-masalah luar kami akan melekat kepadamu. Mata kami akan tertuju kepadamu saja Tuhan, menghadapi segala masalah luar ini. Terima kasih Bapak. Sekarang ajarkan, masukkan dalam hati kami Tuhan, supaya kami pandai melayani, supaya kami terampil dalam pelayanan membina orang-orang yang mengalami berbagai masalah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.